Kang Doni minta tanggapannya terkait tentang yang lagi viral kejadian Hogi yang di Jogja dari segi pandangan hukum tentang hal itu seperti apa melihatnya? Ya, pertama-tama saya turut prihatin ya atas kejadian tersebut terhadap Hogi ini. Tentunya kenapa prihatin, Hogi itu kan sebenarnya sedang membela harkat dan martabat keluarganya. Kenapa? Istrinya dijamret depan suaminya, masa suami harus diam? Ya kan nggak mungkin. Pasti siapapun, jangankan suaminya, orang lain pun melihat orang dijamret, pasti emosi dikejar, pasti begitu. Nah, ini satu hal yang wajar, apalagi dia seorang suaminya ya. Nah, ini yang membuat emosinya tinggi. Masyarakat manapun melihat juga pasti emosi. Dikejar, ada kabur naik motor, apalagi kalau nggak salah dia ada menghujamkan pisau cutter. Nah, ini kan berarti ada ancaman juga. Nah, ini kan membahayakan korban. Gitu. Akhirnya lari, dikejar kan. Dikejar sampai bagaimana akhirnya bukan ditabrak ya. Kalau penyidik pakai pasal kecelakaan lalu lintas, kelalaian berlalu lintas, lah sebabnya apa? Ada sebab, ada akibat nih. Ada, kalau dianggap kecelakaan, bukan ditabrak. Ya, tersangka Hogi itu kan nggak nabrak, begitu. Dia nguber. Mungkin karena panik, motornya oleng, hingga nabrak tembok, meninggal dunia. Nah, terus yang disalahkan siapa? Nggak bisa, kalau pandangan saya, nggak mungkin Hogi itu disalahkan, dipidana dengan undang-undang lalu lintas juga. Apa yang dilanggar Hogi? Menyebabkan orang lain meninggal. Karena apa? Ditabrak? Enggak. Nah, jadi ini penerapan pasalnya saya rasa yang teman-teman penyidik di Polres Sleman yang kurang pas gitu ya. Apalagi saya mendengar dari waktu RDP, masa hanya keterangan ahli dia dijadikan tersangka dengan undang-undang lalu lintas. Nah, kita lihat ada kecelakaan lalu lintas, penyebabnya apa? Nah, ini yang teman-teman mungkin dia pikir di daerah mungkin nggak bunyi lah. Sekarang kan dunia ini udah berbeda, ya kan? Medsos itu kan penting. Medsos sudah menyebar sampai ke pelosok-pelosok daerah. Jadi nggak bisa, apapun nggak ada yang bisa disembunyikan. Kita tahu, Kapolri jelas itu, polisi, presisi, profesional, ya kan? Nah, itu yang harus ditingkatkan. Nih kita harus, teman-teman di daerah-daerah, terutama yang di daerah-daerah terpencil, jangan menganggap masyarakat itu nggak tahu hukum, jangan menganggap masyarakat itu buta hukum gitu. Mereka sekarang ada medsos itu semua jadi melek, jadi sadar hukum. Nah, ini mudah-mudahan tidak terulang lagi ini kejadian seperti ini. Mudah-mudahan benar-benar polisi yang presisi, polisi yang profesional untuk rakyat Indonesia. Kayak ini bisa dikatakan polisi salah menerapkan pasal ya terhadap Hogi menjadi tersangka, dan itu akhirnya membuat Hogi kan juga merasa, kok saya melakukan untuk membela istriku, kenapa tetap menjadi tersangka? Dan ini menjadi pertanyaan yang akhirnya terjawab sudah dengan pernyataan dari Kapolres sendiri ya. Ya itu penerapan pasalnya jelas salah. Ketika kan kita semua masyarakat juga nggak tahu, ketika dibuka di dalam RDP Komisi 3 baru terbuka lah, ternyata penerapan pasalnya Undang-Undang Lalu Lintas, kelalaian berkendara mengakibatkan orang meninggal dunia. Nah, enggak lalai kok, emang diuber karena ada terkejadian tidak pidana kok gitu. Nah, ini tentunya sekali lagi juga terus masyarakat bisa peduli terhadap kejahatan. Jangankan keluarganya, tapi masyarakat umum juga harus peduli gitu, membantu. Jadi juga jangan takut membela harkat dan martabat keluarga, jangan takut membela kebenaran gitu. Walaupun kemarin jadi tersangka, akhirnya karena medsos juga semua jadi selesai. Terima kasih juga, itu ada perhatian untuk Komisi 3 itu ya. Akhirnya masalah ini jadi selesai, jadi SP3, Hogi bebas. Tanggapan tentang Kejaksaan Negeri juga yang Sleman gimana, tentang yang juga akhirnya ikut menjadi dipersalahkan ketika JPU kemarin dengan Kapolres? Kan gini, JPU itu kan menerima berkas dari penyidik.
dari penyidikan dianggap sudah lengkap, ya JPU terima aja. Nah, apakah kronologis penjambretan awalnya itu masuk apa enggak dalam berkas, saya juga belum baca nih. Kalau memang nggak masuk, kemungkinan jaksa nggak baca di situ. Tapi kalau masuk, tidak teliti juga jaksaannya itu, begitu. Kali juga ada tanggapan juga, wah kalau begitu kita sebagai Malik ini juga yang merasa dilindungi ya dengan ada undang-undang ini, dan akhirnya bisa menuntut kepada orang yang ingin menolong tapi akhirnya ditetapkan menjadi tersangka. Jadi ini menjadi apa, blunder juga nggak ketika ketika maling akhirnya dibela dengan adanya kasus ini? Ya, ini kan menjadi presiden buruk. Makanya tadi saya sampaikan, akhirnya nanti kalau ini berjalan terus sampai proses persidangan, sampai dipidana, diputus bersalah, ini kan masyarakat akhirnya acuh. Ada kejahatan, ya udah diem daripada kita dipidana. Nah, ini yang menjadi contoh tidak baik. Makanya sekali lagi, memang no viral no justice. Jadi memang harus viral dulu baru ada keadilan di situ. Gitu. Dan kakinya si Hogi kan juga dikasih JPS juga tuh ketika melakukan kesalahan itu, oleh pihak polisi diberi kakinya dikasih JPS untuk bisa melacak beradanya. Jadi apakah menurut Kang Doni dari kacamata hukum pantas diperlakukan seperti itu? Iya, enggak lah. Saya nggak tahu ada apa ini dengan penyidiknya ya, gitu loh. Nah, lucunya lagi nih, penjambretnya kok bisa pakai pengacara ini kan? Gitu. Ini yang jadi dipertanyakan juga. Dan menuntut juga. Nah, ada apa sebenarnya di balik itu semua nih? Pengacara bisa ada di pihak penjambret. Hebat sekali pengacara bisa bela penjambret. Udah jelas-jelas mereka melakukan tindak kejahatan. Betul. Kenapa harus dibela gitu kan, Pak ya? Iya. Nah, itu yang saya juga menyayangkan. Loh, ini kan korbannya juga meninggal, terus kenapa? Ini ada apa nih? Kalau nggak salah ada minta kompensasi lah supaya damai. Nah, ini kan banyak dugaan, jadi masyarakat juga berasumsi nih. Ini perkaranya kemana arahnya, tujuannya nih? Mau nyari duit kah? Ya keluarga korban, keluarga penjambretnya, saya bilang bukan korban dia, orang dia penjambret kok, gitu loh. Apakah mau kemana larinya? Nah, ini yang harus kita lebih telaah lebih jauh lagi. Terakhir mungkin pesan moral dan penegakan hukum seperti apa kedepannya terkait kasusnya yang terjadi dengan Hogi ini sendiri? Ya, tentunya sesuai pesan Kapolri, jadilah polisi yang baik, jadilah Polri presisi.